prinsip sentral keuangan, tapi bagaimana mungkin perusahaan besar ada di Timika, tetapi pajaknya itu masuk ke Purbaya? Oke, dalam jangka pendek, artinya kita lihat apa yang akhirnya menyebabkan keresahan di daerah. Padahal itu sumber meritokrasi kita. Elit kita tuh ada di daerah, bukan di Jakarta. Jadi kita mesti pastikan bahwa kebutuhan dasar yang dipastikan oleh konstitusi dilayani oleh pemerintah. Sekarang pemerintah potong segala macam hal yang menjadi hak dari rakyat daerah tuh. Memangnya uang pusat itu datang dari mana? Datang dari Mimika, datang dari Aceh, datang dari Tondano, tempatnya kita. Datang dari Manado, datang dari Bekasi itu. Dan itu diperintahkan oleh konstitusi untuk dikembalikan pada daerah. Jadi jangan pakai sentimen karena daerah menyimpan uangnya di SBN, karena daerah penyerapannya kurang, kami nggak akan keluarkan uang itu. Lo justru Anda pemerintah pusat harus bereskan apa yang membuat bottleneck itu. Dasarnya itu. Karena uang itu uang daerah. Tetap. Jadi ini juga membuat meritokrasi itu ya berubah prinsipnya tuh. Jadi mestinya asuh daerah itu supaya mereka paham bahwa negeri ini didesain untuk menghasilkan kemakmuran di semua lokal. Ada prinsip sentral keuangan, tapi bagaimana mungkin perusahaan besar ada di Timika, tetapi pajaknya itu masuk ke Purbaya? Kan ini nggak adil tuh. Nah ini juga yang akan menyebabkan gejala-gejala federalisme yang mulai dibicarakan sekarang. Semua daerahnya bergolak hanya karena prinsip itu. Tapi di atas prinsip itu saya terangkan tadi, paradoks antara rulers value dan people's value itu mesti diselesaikan di dalam percakapan deliberatif, bukan dengan instruksi itu. Jadi kita ingin kembalikan demokrasi sebagai percakapan antar rakyat. Itu yang nggak terjadi. Apakah di Tiongkok terjadi percakapan itu? Nggak ada juga emang. Tetapi ada kepastian. Seseorang yang masuk tentara, dia tahu dia bisa jadi jenderal. Seseorang yang berusaha di sebuah kabupaten kecil, dia tahu dia bisa jadi konglomerat. Jadi, oke, politiknya diasuh oleh Deng Xiaoping, tetapi ekonominya diasuh oleh Milton Friedman di Tiongkok. Ada kepastian usaha di situ. Maka kita mau coba-coba ya, tiru itu. Di kita feodalismenya kuat sekali. Salah satu yang membatalkan ide meritokrasi adalah feodalisme, koncoisme, nepotisme. Itu soalnya kan. Walaupun kita juga mesti bikin semacam sebut aja kritik kecil yang mungkin makin lama besar tentang keadaan demokrasi dan sistem pengendalian opini publik di Tiongkok.